Assalamualaikum, salam jenong, salam satu hobi. Oke, kalau kita bicara ukuran tank, pengalaman saya ya, di Harco itu kalau size ikan dari 8 cm sampai 16 cm, saya pakai tank 50, lebar 50, belakang 50, tinggi 55. Jadi kalau tinggi 55 kan air bisa dipakai sampai di 50 ataupun bisa diatur berapa yang mau kita. Kalau untuk ukuran di atas 16 dari C ke B itu kita pakai tank 80 kali 50 kali 55. Kemudian untuk ikan besar, ikan A, kita pakai tank 100, 1 meter. 1 meter kali 50 kali 55. Kalau media filter yang full media filter itu dari Zeolit, kemudian Bioring, kemudian karang jahe, kemudian busa foam atau kapas, ya. Saya rasa itu. Kalau untuk air di sini saya lakukan seminggu 2 kali pengurasan. Jadi misalnya di hari Senin kita kuras full 2/3 dari tank dan itu digosok kaca semua sampai bersih. Tapi nanti di hari Kemisnya itu kita hanya mengganti 1/3-nya dan tidak saya gosok lagi. Tapi terserah lah, kalau emang bergosok lebih bagus. Pasti dibagi. Nggak mungkin dalam 1 hari sekaligus ya, karena emang tanknya banyak. Jadi tiap hari dijadwalkan. Jadwalkan kalau Senin bagian ini, Selasa bagian ini, dan seterusnya begitu. Kalau untuk lampu, sistem siang malam aja. Jadi kalau siang itu kita ibaratkan matahari, lampu kita hidupkan. Kalau malam kita matikan. Cuman kalau namanya kita hobi, kadang-kadang kita pengen menikmati ikan ketika malam kita lagi santai, ya udah hidupin aja nggak masalah. Cuma ketika kita istirahat, ikan juga kita istirahat, lampu kita matikan. Jadi tidak hidup 24 jam. Kalau ikan kecil kita full cabek, cacing beku. Kemudian ketika size-nya sudah sekitar 8 cm sudah mulai diajarin makan pelet yang halus ya. Kemudian ketika size sudah 10 cm mulai kita mix sama udang, karena udang bagus untuk tebelnya, untuk body ya, untuk body dan warna juga bagus. 8 sudah pelet, tapi ketika 10 sudah mulai udang. Kalau di Harco sendiri, karena sekarang ini, saat ini ya, kita sudah nggak progresikan lagi, hanya untuk breeding. Jadi pele yang saya gunakan pele biasa, bukan pele progres. Tapi untuk teman-teman yang pengen progresikan, saya sih rekomendasikan pelet 7 days. 7 days bagus, karena 7 days ini banyak berjasa untuk orang Indonesia. Orang Indonesia ini sekarang ada euforianya, itu 7 days bagus. Size 10 cm sudah di mix 3, cabek, pelet, udang. Udang bagus untuk body jadi tebel, ya, untuk bentuk body, kemudian warna juga bisa masuk dari udang. Udang juga ada zat untuk warna ikan, untuk naik warna itu dari udang juga bisa, walaupun tidak secepat kita pakai zat pewarna seperti karofil ya. Kalau mewarnai ikan selama ini kita pakai udang campur karo. Kalau kita main kontes ya, itu ketika sudah size 10 baru kita pelan-pelan warnain. Kalau kita mau main di kelas D. Cuma saran saya, karena pewarna ini kan ibarat kalau kita manusia ini micin ya. Jadi bahaya buat ikan sebenarnya kalau terus menerus. Intensitasnya tinggi, agak bahaya buat ikan. Jadi kalau saran saya sih gunain pewarna itu seperlunya saja. Ketika kita mau kontes ya diwarnai. Cuma ketika sudah selesai, stop dulu.
Jangan dipaksa warna. Kenapa? Karena saya punya pandangan ikan nggak akan bisa panjang umurnya kalau kita hantem dengan zat pewarna terus, karena itu zat kimia. Jadi kalau kita pengen menikmati ikan ini sampai long time, sampai umurnya panjang, zat pewarnanya kurang. Jadi gini loh, kalau bicara warna ini, kalau emang genetik ikannya mudah warna, dia akan berwarna dengan sendirinya. Dengan pakan alami pun dia akan berwarna. Genetik. Tapi kalau ikannya susah warna, mau kita kasih warna setiap hari pun nggak akan bisa. Jadi yang pertama, kalau saran saya bicara warna atau apapun itu, lohan itu genetik dulu. Dan progres ini hanya menyempurnakan, memaksimalkan materi ikan yang ada. Jadi kalau ikan genetik bagus, di progresnya maksimal, dia akan hasil maksimal. Tapi kalau ikan genetiknya nggak bagus, mau diapakan saja tidak akan bisa. Gitu. Pengalaman saya puasain ikan 1 minggu sekali. Kalau di Arcus hari Minggu, karena memang kita libur hari Minggu ya. Jadi hari Minggu itu ikan puasa. Jadi nggak semua ikan tapi. Jadi untuk ikan-ikan size kecil yang masih di konteng, kemudian di sekatan, itu nggak kita puasain. Hanya ikan sudah masuk ke tank-tank single atau tank ikan sudah besar, termasuk indukan, kita puasain. Seminggu sekali. Kalau karena puasa ini kan ketika dia nggak makan, otomatis kan perjalanannya akan bagus. Itu akan dikuras semua pada hari itu kan. Kita seperti kita manusia lah, ada puasa Senin Kamis kan bagus untuk kesehatan. Ikan juga begitu. Prinsip saya seperti itu. Tapi ikan cukup seminggu sekali aja. Kalau kita bicara mental, yang paling utama sih genetik. Jadi kalau ikan punya genetik mental preman, itu nggak usah dilatih juga, dia akan diajak main, ayo aja. Cuma kalau genetiknya juga bukan mental preman, bisa kita latih. Salah satunya kita puasain. Karena ketika kita puasain, ikan ini lapar kan. Ketika dia lapar, ya dia juga akan mulai berani untuk minta makan. Disitulah kesempatan kita untuk ajak dia main, mungkin dengan wayang. Nah, kemudian selain itu ya kita coba untulin pakai ikan perot atau ikan female, biar dia punya berinteraksi. Intinya kalau mental itu dilatih dengan interaksi dengan ikannya, kita interaksi dengan ikan. Tapi kalau sudah size besar pun udah kita lakukan begitu, tidak bisa juga, berarti genetiknya nggak bisa. Kemudian kalau mental satu lagi mungkin kita menempatkan tank itu di tempat yang orang itu sering lalu lalang ya. Jadi bukan di pojok atau di mana yang itu enggak, tapi di tempat yang mudah kita interaksi dengan ikannya. Ya, orang sering lewat atau apalah. Sehingga ikan itu nggak takut. Tapi kalau ikan mentalnya bagus, dari genetik bagus, mau kita taruh di mana aja nggak ada masalah. Dia pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Gitu. Nah ini penting ini. Ya. Jadi saya ini selama ini banyak sekali menerima WhatsApp ataupun telepon atau apapun lah ya dari teman-teman yang baru belajar lohan tentang ketakutan mereka dalam melihara lohan. Salah satunya cara merawat dan cara pengobatan ketika ikan sakit. Kalau masalah ikan sakit, penyakit lohan ini saya sudah coba hitung-hitung sekitar lebih kurang 10 macam lah. 10 macam, ya nanti kita akan bahas ya teman-teman yang baru ini berani untuk main di hobi ini. Intinya lohan ikan bandel, oke? Jangan pernah takut pelihara lohan. Asal ilmunya kita tahu ilmunya.